Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan melakukan proses coaching supervisi akademik sebagai bahan tugas demonstrasi kontekstual model 2.3. Perkenalkan, saya sendiri Yulianti, saya sebagai pengamat atau observer, sedangkan Ibu Cahyani sebagai coach, dan Pak Andi Ahmad berperan sebagai coachee. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu pra-observasi. Dalam hal ini saya akan melakukan observasi, pra-observasi kepada coach. Assalamualaikum Ibu Cahyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Ibu Yuli. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Bu. Tetap semangat Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati coach dan coachee dalam apakah sudah sesuai dengan alur Tirta pada saat coaching. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, yang ingin saya ajukan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachee kali ini, Bu? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, kali ini saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Ya, baik Bu ya. Untuk tahap pertama, pra-observasi sudah selesai. Silakan melakukan coaching terhadap coachingnya. Silakan melakukan dengan perasaan yang baik ya. Tidak usah tegang seperti itu. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Andi Ahmad sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Tetap semangat. Meskipun sebenarnya saya ada perlu dengan Ibu ini, bisakah mengganggu waktunya sebentar ini, Bu? Oh iya Pak Andi Ahmad, silakan Pak Andi Ahmad, tidak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu Pak Andi Ahmad? Begini nih, Bu. Ini saya mau diskusi, saya mau sharing terkait pembelajaran saya di kelas 5A ini, Bu. Ini hampir satu kelas nilainya di bawah KKM, sekitar 80% siswa itu di bawah KKM. Padahal saya merasa sudah berusaha mengajar semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran, tapi masih ada saja Bu siswa yang kurang paham, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran Bu. Iya, eh, seperti itu ya Pak Andi Ahmad ya. Kira-kira Pak Andi, kalau menurut Pak Andi Ahmad yang membuat anak-anak itu nilainya di bawah KKM itu penyebabnya apa ya Pak Andi Ahmad ya? Kalau saya perhatikan, salah satu yang menyebabkan rendahnya KKM itu Bu, anak-anak itu merasa malas belajar Bu dalam proses pembelajaran. Mereka itu sibuk dengan permainannya sendiri, dengan urusannya sendiri, sehingga kelas itu menjadi ribut dan mereka tidak fokus lagi pada materi yang diajarkan. Saya tegur, sebentar diam,
tapi tidak lama lagi ribut kembali. Seperti itu, Bu. Oh, jadi anak-anak kelas 5 ini kurang motivasinya dalam belajar. Begitu ya Pak Andi Ahmad ya. Kira-kira nih Pak Andi, menurut Pak Andi Ahmad, anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Pak Andi sampaikan? Kalau saya lihat di kelas, anak-anak itu kurang semangat, Bu, kurang antusias, kurang tertarik mengikuti pembelajaran yang saya bawakan di kelas, Bu. Oh, begitu ya Pak Andi ya. Biasanya Pak Andi itu menggunakan media pembelajaran apa saja dalam proses pembelajaran, Pak? Untuk saat ini ketika saya mengajar di kelas, saya itu, Bu, hanya menggunakan, buku pegangan guru dari kurikulum ke-13, Bu. Oh, jadi Pak Andi hanya pakai buku paket saja ya Pak. Berarti Pak Andi sudah pernah mencoba metode lain tidak? Selain menggunakan Eee, buku ka paket ke-13 tersebut. Selain buku paket, saya juga, Bu, menggunakan metode lain seperti mengajak anak-anak diskusi, dengan memberikan contoh-contoh soal yang banyak terkait dengan materi yang saya ajarkan. Seperti itu biasanya, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Jadi itu, Bu, saya cuma memberikan contoh-contoh soal seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan contoh-contoh soal yang banyak terkait materi yang saya ajarkan. Hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Oh, berarti Pak Andi hanya menggunakan buku paket saja ya Pak Andi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak kelas 5 ini di pelajaran Pak Andi itu ulangannya rendah, banyak ya yang mendapatkan nilai-nilai di bawah KKM itu disebabkan karena pada penjelasan materi mereka kurang antusias dan fokus dalam pembelajaran. Seperti itu kan Pak Andi. Nah, kalau menurut Pak Andi sendiri ada cara lain tidak dalam proses pembelajaran di kelas, Pak? Kalau cara lain, mungkin, menggunakan media pembelajaran berupa video dan saya juga akan berusaha memadukan pembelajaran dengan games-games agar anak-anak itu tidak merasa bosan. Oh iya, saya rasa itu ide bagus ya Pak ya. Kira-kira ada hal lain tidak yang mungkin bisa dilakukan Pak Andi? Kalau untuk saat ini seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, media pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, apalagi kalau dipadukan dengan games. Itu luar biasa sekali ya Pak Andi ya. Anak-anak itu suka terhadap hal-hal yang baru, apalagi dalam permainan mereka akan senang. Nah, kira-kira menurut Pak Andi, apa ide Pak Andi tadi bisa membantu merubah anak-anak agar lebih menjadi antusias dan fokus dalam pembelajaran yang Pak Andi ajarkan? Saya kira apa yang akan saya lakukan nanti itu sangat memberikan perubahan bagi diri anak-anak, apalagi anak-anak mudah-mudahan bisa termotivasi, apalagi yang seperti Ibu katakan tadi bahwa anak-anak itu suka dengan, permainan. Nah, cocok sekali itu Pak Andi ya. Dari yang Pak Andi sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Pak Andi sampaikan langkah-langkah apa yang akan Pak Andi lakukan? Mmm, Mungkin, untuk langkah awal saya akan mencoba menggunakan proyektor infocus untuk menampilkan, konten, materi, dan video yang, menarik serta dipadukan dengan, permainan. Itu ide yang sangat bagus Pak Andi ya. Jadi sebenarnya Pak Andi itu bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri.
Nah, rencana itu tadi sangat bagus untuk dicoba. Kira-kira Pak Andi ya, komitmen apa yang akan Pak Andi lakukan selanjutnya? Mungkin untuk tidak berlama-lama langsung saja saya eksekusi. Besok ini saya akan langsung menyediakan media bahan ajar yang menarik dalam bentuk video, animasi, dan mencari referensi games yang dapat dipadukan dengan pembelajaran. Ya, menarik Pak Andi ya. Terus siapa saja yang akan membantu Pak Andi untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang akan saya minta bantuannya adalah untuk kali ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat meminta persetujuan kepala sekolah untuk menggunakan proyektor dan bertanya kepada rekan sejawat yang lebih senior tentang pengalaman mereka dalam mengajar. Nah, itu bagus sekali ya Pak Andi ya. Agar bisa sharing dan mendapatkan saran serta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya yakin Pak Andi bisa menjalankan rencana itu dengan baik. Semangat terus ya Pak Andi. Ya Bu, tetap semangat Bu. Semoga ini bisa memberikan perubahan yang baik Bu. Amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Andi? Perasaan saya Bu setelah berdiskusi dengan Ibu, perasaan saya menjadi senang, perasaan saya menjadi bahagia karena beban yang saya pikir selama ini itu sudah saya bagikan kepada Ibu selaku eh, coach saya pada kesempatan kali ini. Ya, Alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang Pak Andi bisa menyelesaikan permasalahan Pak Andi itu sendiri. Ya Bu, Alhamdulillah Bu atas kegiatan ini saya bisa menemukan permasalahan yang saya hadapi, solusi yang akan saya ambil ke depannya. Terima kasih banyak Bu ya atas diskusi kita pada kali ini Bu. Iya, sama-sama Pak Andi. Tetap semangat ya. Ya Bu, tetap semangat Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah melewati tahap kedua yaitu supervisi dengan menggunakan coaching supervisi akademik. Kita masuk ke tahap ketiga yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Nur Cahyani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu? Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah juga baik, Bu. Iya, Bu. Kita kan telah melakukan coaching, Bu, ya. Sebelum penutupan, Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? iya. Dalam coaching ini saya sudah melakukan dengan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Iya, baik Bu. Sebagai pengamat juga saya tadi melihat proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga melihat Ibu sudah berusaha untuk menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Demikian observasi kita kali ini, Bu, ya. Semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya,
Oke, saya stop dulu anunya recordingnya, Bapak Ibu.